Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala lan ngendika sapa Muadz bin Jabal fit ta'limi ing dalem njelasaken taklim, mengajar, wa ta'allumi lan belajar. Apa pendapatnya Muadz bin Jabal tentang taklim wa ta'allum? Wa ra'aituhu lan ningali sapa ingsun Ghazali hu ing Muadz bin Jabal aidan khalemali, maknanya makolanya Muadz bin Jabal marfu'an khalem marfu, ngendikane Muadz wa ta'allamu pada belajar sapa sira kabeh al ilma ing ilmu. Fa inna ta'allumahu maka temen satune belajar ngilmu lillahi karena Gusti Allah iku khasyatun, sifat khasyat mengagungkan Allah. Wa talabahu lan temen satune golek ngilmu iku ibadatun, ibadah. Wa mudarasatahu lan sak temene ndres ngilmu iku tasbihun, tasbih. Wal bahsa lan satuhune meneliti anhu saking ilmu iku jihadun, jihad. Wa ta'limahu lan satuhune mulangaken ngilmu man ing wong la ya'lamuhu kang ora ngerti sapa man ing ilmu iku shadaqatun, shadaqah. Wa badlahu lan temen satune masrahaken maringaken ngilmu li ahlihi maring ahline ngilmu iku kurbatun, ngibadah. Wa huwa lan utawi ngilmu iku al anisu, yang menghibur kalau bahasa kita sekarang. Fil wahdati ing dalem nalikane sendirian dewekan. Wassahibu lan kang ngancani fil khalwati ing dalem kesepian. Wad dalila lan kang nuduhaken alad dini ing atase agama. Wal musabbira lan kang nyabaraken, memberikan support ala sarra'i ing atase kesusahan, wadharra'i lan kangelan, ujian, cobaan, wal wazira lan kang dadi wazir, menteri, tegese pendamping, indal akhillai ing dalem nalikane pira-pira sepi. Ketika kita kesepian, maka ilmu yang akan mendampingi kita. Wal qariba lan kang wong kang parek, wong kang ngancani indal ghurabai ing dalem nalikane rantau atau lagi kita asing dimanapun. Wa manaru sabil jannati lan menarane cahayane dalan ke surga, yang menunjukkan, yang meninari. Yarfa'u ngangkat sapa Allahu Gusti Allah bihi sebab ngilmu, ngangkat aqwaman ing pira-pira kaum. Fayaj'aluhum makan dadeaken sapa Gusti Allahum ing aqwam fil khairi ing dalam kebagusan, dadekaken qadata sadatin atau qadata sadati hudatin, atau dimudhaf-mudhafkan juga boleh, dipisah juga boleh. Qadatan ing dadi pimpinan, langsung tapi yang bagus bacanya qadata sadati hudatin ing pimpinane, kepalane piro-piro ulama-ulama kang nuduhaken. Yuktada den ikuti sapa bihim, sapa bihim qadat atau ya ahlul ilmu tadi. Adillatun tur kang nuduhaken fil khairi ing dalam kebagusan. Tuktasu kang den critakaken opo asaruhum piro-piro labete
jejake si Qodat atau Sadat Hudat itu, Qodat Sadat Hudatin. Wa turmaqulan den mulyaaken opo af'aluhum pira-pira penggawene Qodat. Wa targhabulan demen seneng sopo al malaikatu malaikat fi khullatihim ing dalem mais-maisi Qodat. Wa bi ajnihatiha lan kelawan pira-pira serwiwine malaikat tamsahuhum ngusap sapa malaikat hum ing Qodat. Ini masih pendapatnya Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz bin Jabal, ta'allamu al-ilma, belajarlah ilmu, atau bukan ta'allamu ilman, tapi ta'allamu al-ilma, ilmunya dimakrifatkan, bukan ta'allamu ilman, berarti khusus. Jadi berbeda kalau Mu'adz bin Jabal pakainya ta'allamu ilman, jadi seolah belajarlah semua ilmu, nakiroh. Tapi kalau sudah ta'allamu al-ilma, makrifat. Kalau makrifat itu kan identik dengan khusus, terbatas, maksus sudah. Kira-kira kalau sudah dimarifatkan berarti larinya kepada ilmu apa? Agama. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang syariatnya Allah. Dan itu bisa ditafsirkan kalimat fa inna ta'allumahu lillah. Seterusnya tadi itu yang kita baca, itu sebenarnya adalah tafsir daripada kata-kata al-ilmu. Dan itu biasa itu begitu. Makolahnya ulama itu sebenarnya begitu. Makanya setiap kali sering saya katakan, kata pertama itu ketika memberikan takrif pun, tarif zakat, tarif apa, itu saya udah titeni banget itu di Fathul Mu'in itu ternyata apa? Wal kalimatul lati ba'daha tafsirun. Itu kalau jadi kalimat-kalimat seperti itu. Jadi macam gini. As-sholatu lughatan ad-du'a wa syar'an aqwalun af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Itu syarat rukun kita sebenarnya penjabaran dari af'al, bagaimana caranya. Itu aja. Akwalnya bagaimana yang sah dan tidak sah, makanya kemudian di Fatihah ada syaratnya. Di sholat ada syaratnya, kalau begini batal, kalau begini semacam itu namanya aqwalun wa af'alun. Jadi setelahnya itu sebenarnya apa? Tafsir. Jadi sama ini di aqwalul ulama aja gitu. Al ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Nah, itu. Karena apa? Fa inna ta'allumahu lillah. Sebab ilmu itu ketika kita pelajari karena Allah. Karena Allah itu maknanya apa? Jadi itu karena perintah Allah, dan kita belajar ilmu itu karena untuk mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridhonya Gusti Allah. Itu maknanya ta'allumahu lillah. Itu berarti khasyatun. Karena itu sekarang ini banyak orang mencari ilmu tapi merendahkan Allah, bukan khasyah, tapi merendahkan Allah. Awas ya. Ini fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun. Ketika orang belajar ilmu itu karena Allah, kepengen kenal Allah, kepengen mendapat ridhonya Allah, bisa ibadah kepada Allah, kepengen dapat rahmat anugerahnya Allah, kepengen oleh ridhonya Gusti Allah, itu tujuannya. Itu khasyah. Khasyah itu apa? Khasyah itu kalau di pelajaran kelas 6 itu wahia al-khaufu, yaitu sifat khauf yang dibarengi dengan mahabbah, mengagungkan. Jadi apa? Memuliakan Allah. Nah, sekarang ini kan banyak orang mencari ilmu tapi bukan lillah, tapi lil mal. Nah, ini yang maksud saya. Ini yang melecehkan Allah, yang merendahkan Allah. Orang belajar mencari ilmu tapi untuk mencari jabatan, kedudukan, pangkat, harta, kekayaan. Berarti fa inna ta'allumahu bukan lillah. Berarti liwai lillah. Itu bukan khasyah, tapi ihanah.
yang merendahkan ilmu itu sendiri sebagai fungsi, karena ilmu itu fungsinya adalah wasilah. Ilmu itu adalah torikoh. Dan endingnya tujuannya adalah Gusti Allah. Maka ketika orang itu, nisbatnya kita itu dikasih pulpen, pulpen ini kan punya fungsi, punya peran, punya nilai. Nilai kapan? Ketika pulpen itu berperan, itu dibuat untuk nulis yang benar, yang baik, dan seterusnya. Tapi ketika kita dikasih pulpen, tapi untuk kemudian mencoret-coret baju orang, mencoret rumah orang, itu bukan khosyah lagi, itu namanya bukan takdim lagi, tapi ihana. Merendahkan orang yang memberi. Kalau ilmu siapa yang memberi? Allah. Dan kita juga menyalahgunakan pulpen itu tidak sebagai fungsinya. Maka ini namanya khianat. Itu ya. Makanya fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun wa talabahu ibadatun. Ngajinya mencari ilmu itu, kita ngaji ini ibadah sudah. Wa mudarasatahu tasbihun, ndrese tasbih. Nah ini yang sering saya katakan itu. Udah toh, santri bengi ngaji maca kitab sudah. Itu donga, tasbih, dikir, wirid kabeh itu udah. Ora usah neko-neko. Wal baksa anhu jihadun, meneliti, mencari itu. Di mana, bagaimana kita melakukan penelitian. Itu jihad itu. Tapi apa tadi itu? Ini semuanya yang itu tadi lillah itu. Akan disebut jihad kalau lillah. Lillah itu bisa karena makhluknya Allah memberikan manfaat. Umpama kayak sekarang orang meneliti tentang vaksin. Kalau tujuan untuk menyelamatkan manusia, nah, itu jihad. Jihad kalau orang Islam, jihad. Nah, tapi sekarang orang produsen obat-obatan berlomba-lomba menemukan vaksin, itu kira-kira tujuannya apa kalau sekarang? Bisa dibaca enggak? Nah, time is money. Inilah kesempatan kita untuk mengeruk duit sebesar-besarnya, itu kan? Ya, itu semuanya kembali kepada niatnya orang masing-masing. Tapi itu mencari vaksin, mencari obat, itu termasuk jihad. Gitu ya. Wa ta'limahu man la yu'allimuhu man la ya'lamuhu shadaqah. Nah ini sedekah yang tertinggi itu apa? Ngilmu. Daripada orang yang 1 miliar setiap bulan sedekah, itu lebih masih kalah pahalanya dengan ilmu. Jadi afdhalus sedekah al ilmu. Caranya apa? Ya mengajarkan itu. Jadi makanya pada dari kemarin saya katakan, jadi santri itu jangan tidak pede. Santri itu harus pede bahwa kita itu orang yang terkaya. Santri itu orang yang terkaya dengan cara memberikan ilmunya, mengajarkannya itu. Wa badlahu li ahlihi kurbatun, itu memberikan ilmu kepada ahlinya itu sudah ibadah, kebaikan. Wa wa al anisu fil wahdah, ketika kita sendiri ilmu yang akan menghibur. Wasahibu fil khalwah, wasahiba fil khalwah, atofnya as-sahibah itu yang menemani ketika kita sendirian khalwat, ilmu yang menghibur kita. Wad dalilu alad din, nah itu ad-dalilu alad din. Nah sekarang banyak sekarang wadalilu ala din, jelaskan itu tafsirannya tadi itu ilmu, tafsiran daripada ilmu. Jadi ilmu itu ilmu yang bisa menunjukkan kita kepada kebenaran beragama, itu adalah ilmu. Makanya sekarang kalau ada orang beragama tapi tidak pernah ngaji, bagaimana mau benar agamanya? Bagaimana dia beragama bisa benar? Wong tidak didasari dengan ilmu. Di sepanjang kayak wong apa, nyupir tapi tidak ngerti ilmu supir, ya asal berangkat aja, gitu kan? Wal musabbiro ala sarra'i wad dharra, nah itu. Jadi yang mensabarkan kita, memotivasi kita ketika kita susah. Makanya apa sikapnya orang yang berilmu ketika menghadapi musibah masalah beda dengan orang yang tidak berilmu. Wal waziro indal akhillai, rusak terus ya. Sampai
Fayaj'aluhum fil khairi qadata sadati hudatin. Nah ini udah paling puncak nih kamu yang harus ngerti ini. Bahwa orang yang ahli ilmu itu akan dijadikan qadata sadati hudatin. Jadi pucuk pimpinan. Ya makanya para ulama mau puncuk pimpinan. Enggak ada ulama ya sudah. Yuktada bihim, yang diikuti, ya itu sudah jelas. Jadi kalau kita kepengen dihormati, jadilah ulama, jadi ahli ilmu, nggak usah nyalon DPR, nggak usah jadi menteri, nggak usah jadi presiden, gampang gitu loh. Nggak usah ambisi, tapi kalau harus jadi presiden silakan. Ya, karena kan banyak orang kepengen dihormati, diikuti, digaanuni, tapi itu polanya salah. Padahal apa? Yuktada bihim. Itu sudah ada dalil. Jadi kalau kita kepengen jadi punya santri, punya pengikut, punya bawahan, yuktada bihim, jadilah ahli ilmu. Adillatun fil khairi. Nah ini. Adillatun fil khairi saterusé. Wa kullu ratbin lan utawi saben-saben perkara kang teles, waya bisin lan perkara kang garing. Lahum maring qadati sadati hudatin, atau ahlul ilmi boleh langsung, tapi kalau secara teksnya ya ke qadat itu. Fil khairi yastaghfiru wa kullu iku yastaghfiru nyuwunaken ngapura apa kullu ratbin hatta khitanul bakhri, sehingga piro-piro iwake laut, wa hawamuhu lan piro-piro wa hawamihi lan piro-piro gegermetane bakhar, wasibaul barri lan hewan buas daratan, wa an'amuhu lan raja kayane albar, wassama ilan langit, wa nujumiha lan piro-piro lintange sama. Coba laut hormat sama ahlul ilmi, hewan buas kecil di daratan semuanya hormat. Hormatnya dengan cara apa? Memohonkan doa. Wassama wa nujumiha, langit dan seisinya tunduk semuanya kepada ahlul ilmu. Dan ini saya kira ahlul ilmu apa? Ahlul ilmu yang mana itu? Ya kan? Ahlul ilmu agama jelas. Jadi kurang apa kita jadi santri? Kurang apa? Nggak ada kurangnya orang jadi santri. Tapi kenapa sekarang banyak orang, anak orang NU saja sekarang udah penyakitnya, udah kendor. Udah tidak mau anaknya mondok gitu. Tapi ingat ya, masalah anak mondok itu kadang memang ada orang tuanya kepengen anaknya tidak mau. Itu dianggap perkara yang biasa. Ya pripun malih jarene. Orang itu nggak mikir. Ya sekarang ini banyak gitu ya. Orang kulone nggih kepengen putra kula nggih mondok ngaji, tapi larene mboten purun nyuwune sekolah mawon. Ingat saya sering katakan, apa rahasianya? Itu sebenarnya orang tua itu mikir. Orang tua itu mikir. Saya sering kalau ngomong di pengajian masyarakat tuh ngomong saya gini. Ini jangan-jangan salah Anda waktu masih muda. Makanya apa kata saya bilangnya, Anda ini masih muda ini. Protek masa depan saya, keinginan saya apa? Anak saya kalau punya saya anak kepengennya apa? Awas dulu, hati-hati loh. Itu diprotek kalau bisa udah. Oh, bocaki kepengen duit anak keturunan masa depannya kayak. Di fotokopi catat karo Gusti Allah. Nisbatnya gitu loh. Anak saya kepengen jadi bupati. Ya sudah, nisbatnya gitu. Kelak, ya sudah. Maka dijadi kalau itu dipenuhi oleh, dijadikanlah jalannya menuju itu. Kalau Anda kepengen menjadi orang kaya, kelak jadikan jalan oleh Gusti Allah ini. Itu sebenarnya. Makanya apa? Sejak sebelum punya istri, punya suami, punya anak, ngomong di karo Gusti Allah. Itu satu faktor kalau menurut saya. Dua, karena memang kehidupan orang tua juga pengaruh kepada anak. Jadi kalau orang tuanya dunia, ya sudah. Berarti dia lagi mendidik anak-anaknya dunia. Dan itu real. Tapi ada juga
keluarga kiai sama sekali anaknya tidak ada yang mondok dan tidak ada yang bisa ngaji. Banyak. Di Benda aja banyak. Sampai saya sering ngomong rohani, jangan-jangan kiai salah donga kayak. Sembarangan. Lah iya nyatanya anaknya langsung gelem ngaji kok. Saya pernah karo rohani. Dah. Itu waya bisin. Jadi inilah kehebatannya, keuntungannya orang ngaji. Li annal ilma karena teman satu neng ilmu iku hayatul qulub. Sumber kehidupannya piro-piro ati minal ama saking itu uripe ati piro-piro ati minal ama saking kebutaan. Sebab ilmu itulah yang menghidupkan hati dari kebutaan. Artinya buta itu buta tentang Allah, buta tentang kebenaran, buta tentang akhlak, buta. Nah itu yang bisa menghidupkan adalah ilmu. Dan itu ilmu apa itu? Ilmu agama. Ini jelas ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Kalau masalah ilmu semuanya ilmu, Rocky Gerung kurang apa pinternya? Ya tahu? Banyak orang pinter, tapi masih tertutup hatinya. Karena apa yang dimaksud? Karena ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang Allah, tentang syariat Allah. Itu maknanya li'annal ilma hayatul qulub wa nurul absar, lan cahayane piro-piro peninggal minad zulmi saking minad zalami saking kegelapan, menyinari kegelapan. Kegelapan itu kan bisa kinayah ini. Zalam itu gelap, gelap itu ya kebodohan, kesalahan, kebatilan, macam-macam. Wa quwwatul abdani, lan kang nguataken piro-piro badan minad du'fi saking lemah. Bahkan ilmu itu yang menguatkan badan kita daripada lemah. Ayo paling gampang, ilmu bisa menguatkan badan kita. Ini saya contohkan. Orang kalau lagi malas ibadah, ya sudah, turutin aja. Aku lagi capek, ngantuk, tidur. Selesai. Beda kalau orang yang punya ilmu. Ini aku waktunya bersyukur. Ini waktunya aku ibadah. Maka apa? Dengan ilmu itu, capek apapun, waktunya ngaji, waktunya ibadah. Teringas, kuat. Ini ya. Itu maknanya apa? Wa quwwatul abdan. Jadi karena dengan semangat ngerti dengan ilmu, itu orang bisa semangat. Jadi sama kayak orang ngaji itu. Jadi kalau dia belum mengerti tentang hakikat ilmu, nilainya ilmu, loyo. Hidupnya loyo. Makanya saya sering guyon gini. Saya tuh kalau sekolah libur, saya tuh nggak ngerti sekolah libur itu nggak ngerti. Malah saya ngertinya dari siswa. Sekolah kosong berarti libur. Bukan sayanya yang ngasih tahu besok libur. Justru siswanya yang tidak masuk ngasih tahu saya besok libur. Saya kalau libur kayak waduh, umat kalau sekolah libur tuh bocah pada libur umat lemes. Gitu kan? Ya belugu tu makabihi sebab ilmu sekwal abdu kang abror ing pira-pira derajate wong kang bagus. Wa darajat ing pira-pira derajat al ula kang luhur. Nah itu coba. Jadi manazilul abdu, coba al abdu manazilul abror. Jadi kalau abdun itu kita manani budak hamba sahaya saja, bisa manazilul abror. Berarti ilmu itu bisa ngangkat derajat. Kalau abdun itu kita manani seseorang, berarti orang biasa pun bisa akan naik derajat. Manazilul abror wad darajat al ula, dan ketinggian derajat. Artinya apa? Ini jelas bahwa kita kemarin saya katakan di dalam belajar jangan pernah pesimis. Kita harus optimis bahwa dengan ilmu semuanya akan berubah, semuanya akan terangkat, semuanya akan hebat. Yang penting bener apa orang bener kita mencari ilmu. Wat tafakkuru lan utawi mikir-mikir fihi ing dalem ilmu iku ya dilumbandingi apa tafakkur bisyami kelawan puasa. Jadi mikir itu tentang ilmu itu pada karo puasa. Nah, tapi jangan lalu mengatakan kayak kemarin orang Bumiayu, berarti kalau gitu nggak usah puasa, mikir ilmu aja gitu. Wa mudarasatahu
Wa mudarasatuhu lan utawi ndres ngilmu iku bil qiyami madani kelawan qiyamul lail. Tuh kan ndres ngilmu itu. Jadi ngilmu itu plus-plus semudah. Bihi kelawan ngilmu yuta'u den taati sapa Allahu azza wa jalla. Wa bihi lan kelawan ngilmu yubadu den sembah sapa Gusti Allah. Tuh dengerin nih. Ini banyak orang awam ini. Yuta'u wa bihi yubadu. Allah hanya bisa disembah itu dengan ilmu. Saiki akeh wong ibadah tapi kok ora gelem ngaji ya piye? Jadi nisbatnya kayak wong masak gitu kan untuk punya ilmu no. Tidak hanya sekedar sibuk, kelihatan sibuk di dapur. Orang sibuk di dapur bisa mecahi piring juga sibuk kok. Ya kan? Tapi ya kalau namanya orang masak, ya harus ngerti ilmunya masaknya. Jadi orang ibadah tidak hanya sekedar datang ke masjid. Tapi bagaimana kita ngibadah itu dengan ilmu. Jadi benar-benar kita datang ke masjid ibadah. Wabihi lan kelawan ilmu yuwahhadu den tauhidaken sapa Gusti Allah. Wabihi lan kelawan ilmu yumajjadu den gungaken sapa Gusti Allah. Wabihi lan kelawan ilmu yutawarra'u den wiraeni sapa Gusti Allah. Wabihi lan kelawan ilmu tawassala tusilu nepung sapa silo al arhama ing pira-pira sanak. Wabihi lan kelawan ilmu yu'rafu den weruhi opo al halalu wal haram. Nah itu coba. Jadi mananya semua hal itu ada ilmunya. Jadi untuk tidak korupsi saja itu butuh ilmu. Wa huwa utawi ilmu iku imamun imam. Wal amalulan utawi amal iku tabi'uhu kang anut ing amal atau imam. Ilmu itu supirnya, amal itu penumpangnya. Jadi nggak mungkin ada penumpang kalau nggak ada supir. Jadi maknanya amal tidak akan pernah wujud menjadi amal yang benar. Benar-benar amal kalau tanpa ilmu. Yulhimuhu paring ilham sapa Gusti Allah ing ilmu as-suadaa ing pira-pira wong kang bejo. Wa yukhrimuhu lan ngaling-ngalingi sapa Gusti Allah ing ilmu al-asyiaa ing pira-pira wong kang cilaka. Ini yang harus ini benang merah nih. Yulhimuhu suada. Tapi ingat, ilmu itu hanya kenapa? Kenapa tidak semuanya orang paham ilmu dan tidak semuanya mau belajar ilmu agama dan tidak mau ngaji? Ini jawabannya. Yulhimuhu as-su'ada'a wa yukhrimuhu as-sakina. Jadi orang lah, yaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, itu tafsirannya. Hanya orang-orang baik saja yang dikasih ilmu, yang dikehendaki baik oleh Allah yang dikasih ilmu. Dan orang-orang yang cilaka akan dijauhkan, ditutup daripada ilmu. Nah ini makanya ditutup saja, kita dijauhkan saja udah bahagia, udah cilaka. Nah ini ada lagi yang lebih cilaka. Apa? Orang yang sudah biasa ngaji kemudian berhenti ngaji, itu lebih cilaka. Tapi apa sekarang orang bilangnya? Sekarang lagi sibuk, sekarang nggak sadar. Nas'alu nyuwun sapa ingsun Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala husnat taufiqi ing bagus sepitulung fis syawahid al aqliyah ing dalam jelasaken pira-pira syawahid bukti-bukti al aqliyati kang bersifat nalar, bersifat rasional. Artinya apa? Setelah Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang ilmu dari Al-Qur'an, dari hadis, dari asar dan aqwalul ulama. Kita dari awal sampai hari ke-7 ini itu kita semuanya berbicara tentang kedudukan, kehebatan, kemuliaan, ketinggian ilmu menurut Quran, hadis, asar dan aqwalul ulama. Nah, sekarang Imam Ghazali mengajak kita bicara tentang ilmu dari sisi akal, rasional. Ini artinya apa? Nah ini yang harus kita pahami. Kenapa bicara syawahid akliyah barang Imam Ghazali? Bukankah Quran itu sudah cukup? Quran, hadis, asar. Ternyata
seolah oleh Imam Al-Ghazali, saya tidak cukup dengan itu. Saya ingin merasionalkan apa yang statement saya yang saya katakan sebelumnya, bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang memang hebat. Bisa mengangkat derajat, merubah orang. Bahkan mungkin bisa katakanlah manusia biasa dengan ilmu orang bisa menjadi malaikat. Bubur saja bisa menjadi nasi lagi. Nisbatnya begitu tak? Nah, tadi itu al-abdu itu. Al-abdu kalau kita maknanya hamba saya itu kan berarti bubur. Tapi kata Imam Ghazali, orang sekarang bilang nasi udah menjadi bubur, nggak mungkin kembali menjadi nasi goreng. Tapi kalau Imam Ghazali dengan statement ini mengatakan dari awal, menurut saya bubur bisa jadi nasi goreng. Jadi orang yang di atas dasar laut pun itu dengan sebab ilmu bisa di atas langit, kan? Itu ya. Jadi syawahid al-aqliyah ini sekali lagi kita diajak oleh Imam Al-Ghazali untuk melihat secara akal. Apakah betul yang saya katakan, gitu Imam Ghazali? Masuk akal kah? Bubur kok bisa menjadi nasi goreng? Maknanya orang yang paling hina sekalipun, tapi ketika diberi ilmu oleh Allah, dia mencari ilmu, ingin merubah karena Allah, ibadah kepada Allah, itu akan terangkat derajatnya. Ini kan namanya apa? Bubur bisa berubah menjadi nasi goreng. Masuk akal enggak itu? Kalau mungkin orang akan mengatakan, oh itu mah teori dalil-dalil. Sekarang kita akan melihat secara akal. Masuk akal enggak? I'lam marwa sapa sira. Annal matluba temen satune perkara kang den supri min hadal babi saking ikilah bab syawahid aqliyah ini iku ma'rifatu fadilatil ilmi, ngawerui keutamaane ilmu wa nafasatihi lan keindahan ilmu. Wa ma lam tafham al fadilah fi nafsiha wa lam yatahaqqaq al murad minha lam yakun anta lam yumkin anta lam wujudaha. Wa malam tafham selagine ora paham sapa sira al fadilata ing keutamaan fi nafsiha ing dalem kahanane fadilah. Walam yatahaqqaq lan ora dadi nyata opo al muradu, ora berhasil opo al muradu kang den maksud minha saking fadilah. Lam yumkin maka ora kongang opo anta lama yen tawru sapa sira wujudaha ing wujude fadilah. Sifat ing dadi sifat bil ilmi kaduene ilmu auli ghairihi atawa kaduene liyane ilmu minal khisali saking piro-piro kemuliaan. Falaqad dhalla. Nah ini jadi maksud daripada ini saya ingin membuktikan kita tadi, ingin membuktikan tentang keutamaan ilmu. Keutamaan itu apa? Orang tidak akan bisa menerima bahwa ilmu itu lebih baik dari yang lain, atau ilmu itu adalah yang terbaik daripada yang lain. Itu tidak mungkin, akan mungkin gagal paham ketika orang itu tidak mengerti maknanya fadilah, maknanya keutamaan. Falaqad dhalla, maka teman sasar anit tariqi saking dalan sapa man wong Tomi akang kepengen sapa man ayak rifa ing yen tawru sapa siman anna Zaidan ing teman satune Zaid iku hakimun, orang yang bijak amla atawa ora. Wa huwa khali utawi man iku ba'd lam yafham, durung paham maknane. Sapa man maknal hikmati ing maknane hikmah wa haqiqata halan ing hakikate hikmah. Banyak orang gagal ingin membuktikan melihat Zaid itu yang hakim bukan, tapi dia tidak ngerti maknanya hakikatnya hikmah. Itu gagal. Jadi kayak sekarang ini kan demokrasi, menjadikan Indonesia yang demokratis, tapi kita sendiri nggak pernah mengenal maknanya demokrasi. Makanya kayak kita ini kan orang nggak ngerti tentang politik, udahlah nggak usah bicara politik. Mana yang gagal total, maka bikin negara jadi ribut itu kan karena apa? Orang bodoh bicara. Nah makanya benar kata Imam Ghazali. Ketika ada, jadi Imam Ghazali bikin perumpamaan. Ketika ada orang ingin membuktikan Zaid itu hakim, bijak atau bukan, itu orang itu akan salah, gagal
kepada tujuan mengetahui Zaid itu lebih baik daripada Umar ketika dia belum mengerti maknanya, hakikatnya hikmah. Itu ya. Itu. Jadi selama itu akan gagal. Dia nggak ngerti kok. Bijaknya bijak apa? Dalam hal apa? Nggak ngerti, belum ngerti hikmah. Wal fadilatu. Nah ini. Wal fadilatu. Itu mananya bahwa al ilmu afdolum min ghairihi. Bahwa ilmu itu lebih baik daripada. Apa mananya lebih baik itu? Wal fadilatu utawi maknane fadilah. Wal fadilatu utawi lafad fadilah iku ma'khudatun den alap minal fadli. Saking mustaq saking lafad al fadli wa ya utawi fadilah iku az-ziyadah. Nah ini. Jadi al ilmu afdolum min ghairihi atau al ilmu afdolum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada mal. Afdolu mustaq wal fadlu wal fadilah ma'khudun minal fadli wal fadlu maknanya ziyadah. Berarti apa? Ilmu memiliki kelebihan. Itu cara bahasa. Jadi ketika al ilmu afdolum minal mal, berarti ilmu itu jika dibandingkan dengan harta memiliki kelebihan. Kenapa? Bisa saja contoh kayak gini. Ini kita menggunakan logikanya. Ini dua kitab. Kanan dan kiri. Sama-sama kitabnya. Bahkan mungkin sama-sama judulnya. Sama-sama subulus salamnya. Oke? Tapi bisa kita mengatakan yang ini lebih baik daripada yang ini. Yang kanan ini lebih baik daripada yang ini. Ini bukan karena isinya yang beda. Tapi bisa jadi karena kertasnya yang berbeda, cetakannya yang berbeda, tulisannya yang berbeda. Jadi ada unsur kelebihan dari yang saya baikkan ini. Bahwa yang di kanan ini lebih baik daripada yang kiri. Kenapa? Padahal sama-sama kok subul salamnya umpamanya. Tapi kenapa ini lebih baik? Pasti ada kelebihan. Fisiknya sama. Bahkan mungkin ini secara fisik lebih baik. Bahkan bisa ini yang di sebelah kiri saya, ini harganya lebih mahal. Lebih mewah, lebih. Tapi tetap saya mengatakan bahwa yang sebelah kanan ini lebih baik daripada yang sebelah kiri. Berarti ada apanya? Ada kelebihan yang tidak ada pada yang sebelah kiri. Itu nisbatnya al ilmu afdolum minal mal. Dunia lebih hebat. Hijau, hadra, menarik, indah, semua orang tertawa, senang, gila, mengejarnya. Tapi ilmu pada loyo semuanya. Tapi ketika orang loyo justru mengatakan al ilmu, kata Imam Ghazali, afdolum minal mal, afdolum min ghairihi. Kenapa? Nah itu. Jadi ini logikanya seperti itu sederhananya. Jadi wal fadilah makhudatun minal fadli wahya asyadah. Fa idza tasyaroka maka nalikane sekutonan opo syai'ani perkara loro. Nah itu. Fi amrin ing dalam perkara siji tadi tuh yang saya contohkan tadi itu. Ada dua kitab kanan kiri. Sama-sama fi amrin. Sama-sama kitab. Waktu sholan den khususaken opo akaduhuma salah sijine syai'ani bimazidin kelawan kelebihan yuqalu maka den ucapakan opo faddolahu. Faddolahu berarti ketika salah satunya lebih baik maka dikatakan cara bahasa Arabnya menjadi faddolahu. Ini mengungguli yang lain. Ini lebih baik daripada yang lain. Tadi udah saya contohkan. Walahu al-fadlu atau juga bahasa Arabnya walahu al-fadlu yang ini memiliki kelebihan, keunggulan. Atau lagi dikatakan apalagi bahasanya walahu al-fadlu mana tadi? Walau al-fadlu alaihi mahmakanat ziyadatahu mahmakanat kapan-kapan ana opo ziyadatahu opo ziyadatuhu tambahannya si al-fadlu fima in dalam barang huwa fima in dalam barang huwa
utawi fima ing dalam barang huwa kama ludzalika syai'i fima ing dalam barang huwa kang utawi al fadlu iku kama ludzalika syai'i kesempurnane mongkon-mongkon suwiji-wiji. Jadi ketika salah satu itu memiliki kelebihan itu ya, memiliki kelebihan kama yuqalu kaya dan ucapakan al farasu afdalum minal khimar. Nah ini contohnya al farasu afdalum minal khimar, bahwa jaran itu, kuda itu lebih baik daripada keledai. Sama hewannya, kakinya juga 4. Itu toh. Kuda lebih baik daripada khimar, bimakna annahu kelawan makna temen satu hune khimar iku yusyarikuhu nyekutoni opo khimar ing faros fi kuwatil hamli, atau fi kuwatil hamli ing dalam kuating gawa, dimomoti gawan itu loh. Tapi wayaziduhu lan nambahi, wayazidu lan ngeluwi opo faros alaihi ing atase khimar bi kuwatil kari kelawan kuwate ya melayu wal farri lan tegese melayu, wasiddatil udwi lan bangete melayu, wa husni surati lan baguse rupa. Tuh. Kelebihannya di mana? Sama-sama hewannya kok, cuman kelihatannya apa? Kuda itu lebih kuat, larinya lebih kencang. Itu aja. Tampilannya juga lebih oke, lebih gagah daripada khimar. Itu toh. Khimar kan kecil, kuda bisa tinggi. Itu toh. Nah, itu kan berarti kuda itu memiliki kelebihan. Padahal sama-sama hewannya. Itu. Ini kita untuk merasionalisasikan tentang statement Al-Ghazali bahwa ilmu itu lebih baik daripada lainnya. Itu. Jadi kita digambarkan oleh Imam Ghazali seperti halnya kuda dengan keledai. Dah. Falau furido maka lamun den paril opo khimarun khimar ukhtusso den khususaken opo khimar bisil atin kelawan banda zaidatin kang luwih lam yakul maka orang ucap sapa wong inna utamen satune khimar iku afdalu luwih utama, walaupun khimar itu ternyata bawa kintal sementara kuda cuma 1 kintal, tetap orang akan mengatakan bahwa kuda lebih baik, bukan khimar lebih baik karena bawaannya banyak. Nah, di sini nih mulai. Jadi nggak bisa dunia itu kata orang dengan uang kita bisa apa saja, nggak bisa. Justru kalau menurut Imam Ghazali, menurut siapa tadi yang terakhir itu Sa'ad sama Mu'adz bin Jabal, justru dengan ilmu orang bisa apa saja. Lagi sendirian tidak kesepian karena punya teman namanya ilmu. Lagi susah ada solusi, apa namanya ilmu. Justru yang sebenarnya orang bisa apa saja itu dengan ilmu, bukan dengan uang. Nyatanya sekarang ayo, mana kebenaran dengan uang orang bisa apa saja? Ayo selesaikan corona. Bisa? Nggak ada yang bisa. Kalau dengan uang bisa apa saja, bisa segalanya, selesaikan corona. Dengan uang itu. Justru kita dengan uang kas negara hampir setengahnya habis untuk, tapi belum. Nah itu. Tapi dengan ilmu. Ciptakanlah, dicarilah vaksin. Pengobatan. Itu ilmu. Jadi dengan demikian apa dikatakan, bukan kelebihan sesuatu itu bukan karena kalau kita gambarkan tadi gambaran oleh Al-Ghazali kuda dengan keledai. Umpama keledai bisa bawa 2 kintal, kuda bawa 1 kintal. Tetap kita akan mengatakan kuda lebih baik. Kenapa? Karena kelebihan itu dilihatnya daripada sifat yang melekat pada sesuatu itu. Bukan dari sisi formalitas. Jadi ilmu itu memiliki sifat yang lebih, yang lain, yang beda daripada yang lain. Termasuk dengan dunia jabatan apapun.
Memang kelihatannya biasa-biasa saja ilmu itu. Kayak mau ngaji ini biasa-biasa saja. Tapi ingat, ya. Jadi kelebihan keutamaan sesuatu itu karena sifat yang melekat pada sesuatu itu, bukan karena formalitas. Kalau sekarang kita jujur, secara formalitas, dunia itu, duit itu memang bisa, wow, ya toh? Tapi ilmu kelihatannya biasa-biasa. Ngaji nih, terutama ilmu agama nih, kelihatannya nggak keren, nggak gaul katanya itu. Memang biasa-biasa saja kelihatannya. Tapi ingat, di dalam ilmu agama, di dalam ilmu Allah, itu ada kelebihan, ada sifat ilmiah yang tidak ada pada sesuatu yang lain. Termasuk pada sifatnya ilmu-ilmu selain ilmu agama. Sehingga inilah kemudian Imam Ghazali merasionalkan sekali lagi bahwa ilmu itu lebih baik daripada yang lain, termasuk dari segala macam ilmu apapun. Itu. Jadi sudah mulai masuk akal kan? Sudah masuk akal bahwa ilmu itu lebih baik. Li'anna tilka karena temen satu ne mengkon ziyada iku ziyadatun tambahan fil jismi ing dalam jisin wa nuksonun lan kekurangan fil makna ing dalam makna. Jadi kalau keledai itu bawa 2 kintal, kuda bawa separuh, itu kelebihannya pada sifat fisik, sifat formal. Tapi secara makna, secara maknawi, kuda dengan khimar tetap hebat mana? Kuda. Jadi sama dengan ilmu santri itu ngaji, wong ngaji itu kelihatannya ya biasa-biasa aja. Cara dohir kita kalah. Secara maknawi kita menang. Karena itu, jadi santri itu harus pede. Enggak, kita menjadi orang yang terkaya. Kita lebih kaya daripada Jack Ma. Kita lebih kaya daripada Bill Gates. Kita lebih kaya dari semua orang. Khairun minad dunya wa ma fi. Jack Ma paling berapa miliar dolar sih kekayaannya? Itu belum khairun minad dunya wa ma fi. Dah. Fil makna walaisat lan oranana opo ziyadah. Fil minal kamali saking kesempurnaan fi syai'in ing dalam sewiji itu tambahan formalitas itu bukan menunjukkan kelebihannya. Itu kebetulan aja. Karena apa? Keledai bawa 2 kintal itu bisa saja karena dipaksa. Kan itu. Makanya orang yang hebat kemarin dikatakan, orang yang kuat, orang yang hebat itu bukan orang yang menang. Ya tak? Kalau kita adu kuat, kita kalah dengan macan. Bukan orang yang hebat itu, bukan orang yang makannya enak-enak. Kalau kita adu makanan, singa lebih hebat makannya. Ya kan kemarin begitu logikanya. Sudah masuk itu, kita masuk. Jadi match sekali apa yang dikatakan, diuraikan dalil-dalil naklinya oleh Imam Ghazali dengan dalil aklinya, itu match. Bahwa ilmu itu, bahwa kelebihan orang bukan karena pekerjaan, bukan karena harta, bukan karena pakaian, bukan karena kendaraan, bukan karena rumah, bukan karena apa-apa. Tapi satu saja yang bisa mengangkat dan menjadikan manusia itu istimewa adalah ilmu. Dan satu yang membedakan manusia dengan hewan itu, satu adalah ilmu. Bukan makanan. Kalau makanan kita semuanya makan, tidur semuanya tidur, kencing semuanya kencing, berak-berak semuanya, sakit-sakit semuanya, ngerasain semua, tak? Kepanasan semuanya. Nggak ada bedanya. Satu, ilmu. Bahkan orang mukmin dengan orang kafir pun satu. Bedanya apa? Ilmu. Karo Gusti Allah. Jadi ini logis sekali bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu itu lebih hebat daripada segalanya. Jadi kemuliaan manusia hanya pada ilmunya. Wal khayawanu utawi khayawan iku matlubun dan supri opo khayawan limaknahu karena maknane khayawan wasifatihi lan sifate khayawan la li jismihi ora jisime khayawan. Nah ini khayawan yang baik itu khayawan yang satu la jismihi, bukan jisimnya. Bukan apa? Kalau nyari gede-gede, gajah gede enggak?
tapi nggak bisa dibuat perang. Nggak bisa lari. Jadi yang dilihat itu apa? Sifatnya hewan itu. Jadi kelebihan itu bukan pada fisiknya. Kalau mencari fisik, gajah paling menang deh. Dan paling kuat juga. Iya kan? Tapi sifatnya jelek. Tidak memiliki kelebihan apa-apa. Tapi ingat, banyak hewan kecil. Tapi memiliki sifat yang menarik, yang menyenangkan, menggembirakan. Umpamanya contohnya burung. Suruh bawa apa? Suruh bawa gorongan mendoan satu aja nggak kuat dia. Tapi kicauannya itu loh. Bunyinya burung itu loh. Itu yang menjadi nilai lebih. Sifatnya burung itu loh yang melekat itu. Yang memberikan afdalu. Ngilmu itu juga sama. Apalagi ini yang dimaksud adalah ilmu agama. Tadi udah dijelaskan oleh Mu'adz bin Jabal. Bisa menjadi penerang, bisa menjadi penuntun, bisa menjadi penghibur, bisa menjadi pendamping, bisa menjadi wah segala-gala. Itu tidak ada. Fisarra'i wa dharra'i. Itu hanya ilmu yang setia. Kawan, kita susah, belum tentu peduli dengan kita. Kawan itu sering bahagia kalau kita bahagia. Tapi ketika kita susah, dia ditinggalin. Jelek gitu. Nah itu. Fa idza fahimta maka nalikane wis paham sapa sira hada ing iki makna lam yakfa maka ora samar alaika ing atase sira apa annal ilma temen satune ilmu iku fadilatun keutamaan. Jika paham dengan logika tadi itu, maka kamu paham kenapa al ilmu fadilah, keutamaan. Ya utama, ya sumber keutamaan, ya segalanya. Itu adalah ilmu. In akhadtahu lamun ngalap sapa sira ing ilmu bil idhofati kelawan den bandingaken ila sairil ausafi maring sekabehane pira-pira sifat. Jadi ilmu itu kan sifat ya. Sifat-sifat yang lain gitu. Kayak hayawan, kuda hayawan, hemar hayawan, kebo hayawan. Tapi ilmu itu jelas lebih baik. Jadi ilmu digambarkan oleh Al-Ghazali di sini sebagai contoh kecilnya apa? Kuda dibandingkan dengan hewan yang lain. Ngilmu itu seperti kuda. Jadi dengan demikian sudah tahu bahwa ilmu itu terbaik. Ya, kalau saya tambahkan yang sering saya tambahkan itu idza ma'tazzadu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi aula bi bizasi. Wa kam tibin yatibu wala kamiski wa kam tairin yatiru wala kabasi. Itu sama maknanya itu. Banyak parfum semerbak tapi tidak ada yang semerbak misik. Kenapa? Karena misik memiliki sifat harum yang tidak bisa, yang tidak ada pada parfum-parfum yang lain. Burung elang itu lebih hebat daripada burung-burung yang lain. Padahal berjuta-juta burung tapi tidak ada yang sehebat burung elang. Kenapa? Karena burung elang memiliki sifat yang tidak dimiliki. Dan sifat itulah yang menjadi kelebihan. Ilmu agama itu begitu. Jelas. Kama anna lil farasi kaya teman satune iku kaduwene jaran fadilatun. Anak keutamaan, anak kelebihan, anak keunggulan in akhadtahu lamun ngalap sapa sira ing faras bil idhofati kelawan den bandingaken ila sairil hayawanati maring sekabehane pira-pira hewan. Jadi kayak kuda ketika dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain pasti menang. Pasti lebih hebat. Dengan melihat kelebihan hewan-hewan ini masing-masing. Itulah namanya ilmu agama dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Jadi masih kurang semangat kita untuk ngaji. Wow. Masyarakat masih kurang mau untuk ngaji. Wow. Bodoh sekali. Kenapa ngambilnya yang murahan? Kita tahu saja. Tapi nggak salah sih orang belajar ilmu apa saja silakan. Silakan. Tapi ini Imam Ghazali kan lagi mengajak kita kepada yang terbaik. Kenapa dalam masalah jabatan kita kepengen yang terbaik?
baik. Dalam hal makanan kita pengen yang terbaik, rumah dalam yang terbaik, kendaraan yang terbaik, istri yang terbaik, semua yang terbaik. Tapi kenapa di dalam ibadah, di dalam ilmu, orang jarang yang berpikir ilmu yang terbaik untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Nah, ilasa iril khayawan al syiddatul udwi balik utawi banget melayu iku fadilatun keutamaan fil farosi ing dalam jaran. Justru kencang larinya jaran itu, kuda itu nilai tersendiri yang tidak dimiliki oleh hewan yang lain gitu loh. Ilmu agama itu bisa menjadikan amal diterima, bisa ibadah bener, bisa berakhlak dengan Allah. Ini dimiliki oleh ilmu-ilmu yang lain gitu loh. Jadi nisbatnya kuda itu lari hebat. Itu yang menjadikan kuda itu lebih baik daripada yang ilmu agama. Jadi kelebihannya, nah sementara orang sekarang ini melihat ilmu itu hanya daripada hasil secara formalitas. Memang ilmu agama kayaknya tidak menjadikan, tidak menjanjikan, tidak. Ya tak? Memang. Inilah yang kemudian orang berebut menjadi artis. Karena apa? Nyari artis duit gampang, susah. Gampang dan cepat viral. Wow, dikenal orang. Cuma dikenal orang, setelah mati nggak ada yang ingat lagi. Tapi orang yang berilmu kemarin, apa tadi yang dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal? Waturmaku, watuhka, diceritakan jejaknya, waturmaku, was akhwaluhum, dimuliakan. Alal itlaq walaisat fadilatan alal itlaq. Walaisat lan orana apa fadilah iku fadilatan keutamaan alal itlaqi ing atase mutlak. Jadi secara mutlak, secara umum kuda memang yang bukan yang tidak terbaik. Tapi jika dilihat dari sifatnya kuda yang mampu lari kencang, maka kuda itu memiliki ini sebenarnya. Jadi sama sih, ilmu agama itu nggak bisa untuk bangun bangunan itu. Gampangnya gitu loh. Santri suruh bikin lantai 10 nanti wah, masang bata aja nggak bisa. Memang nggak bisa. Ada dari situ memang kelihatan lemah tuh ya. Nisbatnya kuda. Suruh gawa yang dibawa oleh gajah. Terus dimasukkan, dikasihkan kepada kuda. Kuat nggak? Nggak kuat dong. Nisbatnya santri suruh bangun televisi. Nggak bisa. Itu memang iya. Secara umum kita kadang ada lemahnya, ada kurangnya. Tapi dari sisi-sisi tertentu, kenapa? Dan itu makul, itu mau tanya gajah, nisbatnya itu sepeda motor, itu truk lalu dibawa ke sepeda motor, ya ambrek. Itu wajar dan itu rasional dan tidak logis dong, nggak bijak kalau begitu ngukurnya, ya kan? Nggak bijak. Tapi lihat, barang yang ada satu truk dimasukkan motor, ambrek motor. Tapi ingat, motor itu harganya bisa ngalahkan mobil kok. Iya kan? Harley Davidson ada yang 1,5 M. Mobil cuma 300 juta, 500 juta. Kenapa? Karena dia punya sifat yang eksklusif. Itu yang menjadikannya mahal. Itu ya. Nah. Wal ilmu fadilatun fi dzatihi wal ilmu lan utawi ilmu iku fadilatun keutamaan fi dzatihi ing dalam dzati ilmu wa alal itlaqi lan ingat secara mutlak. Nah, ilmu itu zatnya ilmunya saja udah fadilah, keutamaan. Wa alal itlaq dan secara umum min ghairi idofatin tanpa dibanding-bandingkan. Min ghairi idofatin saking tanpa den banding-bandingaken fa innahu maka tem satune ilmu iku wasfu kamalillahi subhanahu sifat kesempurnaane Gusti Allah Subhanahu Maha Suci Allah wabihi lan sebab ilmu syarafang mulia sopo al malaikatu malaikat wal anbiya ulan piro-piro nabi. Itu para nabi, para malaikat dia kenapa? Karena ilmu, karena memang ilmu itu secara zatnya aja udah kemuliaan. Yang dimaksud dengan ilmu apa ini? Ilmu agama tentang Allah. Malaikat nggak pernah belajar kimia, biologi, astronomi nggak pernah.
para nabi. Itu ya. Tapi yang diajarkan, yang diperdalam kanjeng Nabi adalah nabi para malaikat ilmu tentang Allah, tentang ibadah tauhid maring Gusti Allah. Sehingga menjadikan orang yang terbaik, termulia para malaikat. Balil kayisu balik utawi wong kang cerdas. Atau balil kayisu balik utawi kang cerdas minal khayli saking jaran iku khairun luwi bagus minal balidi saking wong kang bedel bloon. Kuda yang cerdas, anjing yang hebat itu bisa lebih baik daripada manungso sing ora tahu belajar, orang duwe ilmu. Langap longo. Anjing coba dididik bisa mengelacak mencari pencuri, penjahat. Bahkan korban longsor pun bisa diendus. Hebat kan itu? Khairun minal balid. Fahiyya maka utawi fadilatun alal itlaq. Fahiyya maka utawi fadilatul ilmi iku fadilatun keutamaan alal itlaqi ingatase mutlak min ghairi idhofatin saking tanpa dan banding-bandingaken. Jadi dengan sendirinya ilmu tidak perlu dibandingkan, udah jelas sebuah keutamaan, kelebihan. Ilmu agama itu tanpa perlu dibandingkan itu sudah termasuk keutamaan. Ini loh ya, jelasnya begini Imam Ghazali menguraikan tentang posisi ilmu agama di atas segalanya. Jadi dengan sendirinya aja ilmu agama udah keutamaan. Apalagi jika dibandingkan dengan yang lain. Tapi ingat sekali lagi, penyakitnya masyarakat sekarang sudah semakin menurun ghirah himmah untuk ngaji. Itu sampai saya bikin status, "Woyo harla NU para gewek." Apa? Wadah bikin pamflet, bikin flyer, harla NU, aku bangga jadi orang NU, mbah biungku kabeh NU salawase NU. Dikongkon ngaji ora gelem, dikongkon melu ngaji, ya males angel. NU lopo ya? NU itu ngaji rohnya. Karena yang membedakan NU dengan yang lain itu cuma satu, ngaji. Kita adu manajemen kalah dengan yang lain. Tapi kita itu menangnya apa? Ngaji. Lho nek pengurusnya karo wong NU ne wis ora pada gelem. Lah jadi putus. Astagfirullahaladzim. Dah. Lanjutnya. Setengah jam. Itu ya. Balil kayisu minal khayli khairun minal balidi fahiya maka utai fadilah iku fadilatun alal itlaqi min ghairi idhofatin. Wa'lam lan ngerti sapa sira anna syai'a ing temen satune siwiji-wiji annafisa kang indah kang bagus almarhuba kang den demeni iku yang qasimu dadi kebagi. Apa si asyai' annafis ilama maring perkara yutlabu kang den supri apa mali ghairihi kerana liyane ma. Wa ilama lan maring barang yutlabu kang den supri opo mali dati krana date ma. Wa ilama lan maring barang yutlabu kang den supri opo mali ghairihi krana liyane ma wali datihi lan krana date ma. Jami'an khale sekabehane. Nah, kemudian Imam Ghazali membangun, naik lagi kemana? Ke tahap kedua. Apa itu? Tahap kedua. Jadi logika kedua. Bahwa sesuatu yang baik itu macam-macam, dibagi menjadi 3 kelompok. Sesuatu yang baik, yang indah itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada sesuatu yang baik itu dicari tapi bukan untuk sesuatu yang kita cari, tapi li ghairihi. Saya mencari golok itu bukan karena saya ingin makan golok. Saya butuh golok bukan karena saya akan makan golok, tapi saya ingin makan goloknya. Itu loh maknanya. Jadi mana li ghairihi. Jadi sesuatu dicari tapi bukan sesuatu itu yang kita butuhkan, tapi mencari sesuatu itu karena untuk yang lain. Ya contoh itu. Kita makan, nyari golok lah itu, beli golok, mencari golok, cangkul. Kan bukan untuk dimakan cangkulnya.
tapi cangkulnya yang akan kita pakai. Terus mana lagi? Wa ilama lan maring barang yutlabu lidati. Nah, ada lagi, ada sesuatu yang kita cari itulah yang kita butuh, bukan. Terus yang ketiga, wa ilama yutlabu li ghairihi walidatihi. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang kita cari bukan untuk, tapi untuk yang lain, tapi juga pada walidatihi. Ya, karena untuk yang lain dan juga untuk sesuatu yang kita cari itu sendiri. Itu. Bagaimana penjelasannya? Fama maka utai perkara yutlabu kang den supri opo malidatihi karena datema iku asraful luwi utama. Wa afdhalu lan tegese luwi utama mimma saking perkara yutlabu kang den supri opo mali ghairihi karena liyane ma. Ya. Sesuatu yang kita cari karena sesuatu itu sendiri itu lebih baik daripada kita mencari sesuatu tapi bukan untuk sesuatu itu, tapi untuk kepentingan yang nah itu. Jadi ini sifatnya kalau kita beli nasi untuk dimakan itu lebih baik, misalnya gitu loh. Jadi kita mencari nasi untuk apa? Ya dimanfaatkan nasinya, itu maknanya mayut labulida itu lebih baik daripada mayut labuli ghairi. Kita mencari sesuatu tapi untuk yang lain. Ya, untuk yang lain itu Imam Al-Ghazali mencontohkan orang mencari uang. Itu kita mencari uang itu karena ingin makan uang atau tidak? Tidak. Apakah kita ingin menikmati uang? Tidak. Tapi orang bisa menikmati karena sebab uang. Berarti kalau ilmu itu lidatihi apa li ghairihi? Kita mencari ilmu itu lidatihi apa li ghairihi? Lidatihi. Tapi kalau kita mencari uang, itu lidatihi apa li ghairihi? Li ghairihi. Makanya apa kata Imam Ghazali? Sesuatu yang kita cari lidatihi afdolum mimma yutlabu li ghairihi. Berarti ngaji mencari ilmu itu lebih baik daripada mencari uang. Dah. Terus lidatihi wa afdalu mimma yutlabu li ghairi wal matlubu utawi kang den perkara kang den supri li ghairihi karena liyane al matlub. Nah, sesuatu yang kita cari tapi untuk kepentingan lain apa? Iku ad-darahimu wad-dananiru. Nah itu seperti duit itu. Fa innahu temen satune danawahim dalan dananir iku hajaroni watu loro, lempengan watu loro la manfaata kang ora ana manfaat iku maujud. Lahu maka duwene darahim lan dananir. Jadi duit itu gak ada umpamanya. Coba duit sok numpuk itu yang kertas. Makanya lihat kemarin di negara mana di Afrika itu yang mengalami kolak negara. Duit itu dibakari semua, nggak ada harganya. Jadi duit itu dibakari semua, nggak ada harganya. Nggak ada orang mau ngambil itu. Kenapa? Negaranya wis kolak. Jadi kayak duit rupiah itu kertas. Nggak ada harganya. Apakah harganya nilainya duit itu pada duit itu, lembaran itu? Enggak. Itu sama-sama kertas. Hanya sebuah sistem saja yang membuat sesuatu itu berharga. Coba kalau presiden tanda tangan. Umpamanya saja, walaupun negara belum kolap. Seluruh mata uang yang telah beredar di pasaran dianggap tidak berlaku. Ada nggak orang mau rebutan? Berarti sesuatu itu yutlabu li ghairi. Makanya apa tadi kata Imam Ghazali? Carilah sesuatu yang ma yutlabu li dzatihi. Bukan ma yutlabu li ghairihi. Ini kan bodohnya orang sekarang itu. Duit kerja mati-matian. Esok sore habis waktunya. Sementara ilmu kadang bablas orang itu nggak nyari ilmu agama. Tadi Imam Ghazali mengatakan ma yutlabu li dzatihi afdalum mimma yutlabu li ghairi. Duit itu gak ada harganya kok. Dia mencari itu untuk sesuatu yang lain, digunakan yang lain. Berarti kalau begitu ngaji ibadah itu lebih baik. Bahkan seluruh ilmu apapun tidak ada keutamaannya dibandingkan dengan ilmu agama. Kenapa?
ilmu yang lain aja itu. Ya termasuk walaupun secara umum ilmu yang lain saja itu lidatiha apa lighairihi. Kalau ilmunya ilmu dunia itu lighairihi kok. Kenapa? Masih golek duit. Tapi kalau ilmu agama nggak nyari apa-apa, cuman ridhonya Gusti Allah. Itu maknanya lidatihi. Jadi ilmunya itu benar digunakan untuk ibadah. Tapi kalau orang sekarang kuliah, aku kuliah jurusan ini, ben bisa tanggung golek duit. Mate rai. Makanya apa? Wis toh, mondok ngaji, mondok ngaji, mondok ngaji. Itu al-afdal. Biaya murah, orang tua juga tenang, tidak rekoso, tidak tersiksa. Daripada kita kasihan orang tua jurusan ini bayarnya mahal, durung tentu maslahat manfaat. Dan itu bukan ilmunya yang lidati. Coba contoh paling gampang, nyuwun sewu ya. Orang belajar apa? Ilmu apa? Umum. Ya pokoknya ilmu lah, ilmu lain. Itu lidatiha apa lighairi maksudnya. Wes, ilmu kedokteran. Lidatihi apa lighairihi. Dia kan tidak akan menggunakan sendiri. Tapi dijadikan ilmu kedokteran itu untuk mencari duit. Nggak ada dokter sawise rampung kedokteran buka praktek gratis ngono gitu. Malah yang ada itu justru dokter-dokter Kristen yang bisa gratisin orang. Itu ya. Kita kalah ya. Kalau kita ngambil kedokteran untuk membantu orang total seperti orang ajar agama, itu baru bisa lidati. Gitu ya. Jadi itulah, jadi ilmu agama itulah yang jadi sudah kita bisa maksud paham daripada yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ilmu agama baik secara teks, dalil Quran, sunnah, hadis, aqwalul ulama maupun secara akal itu memang menjadi ilmu yang terbaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.